Halo, ketemu lagi dengan Yuli. Ini adalah sambungan di part 2 dari rigidity dan OCD. Oke. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai what, why, dan degree of severity. Ya. Jadi bagi yang belum nonton part 1-nya, tolong ditonton dulu supaya nyambung. Oke. Nah, di part 2 ini kita mau bahas mengenai good or bad. Sebenarnya rigidity ini good or bad gitu, baik atau enggak sih, itu sebenarnya tergantung dari situasi ya. Ada sih sisi baiknya, jadi anak tuh bisa mengikuti jadwal dengan baik ya, bisa complete the task, bisa nyelesain tugas dengan baik ya, bisa dilatih lah untuk independennya ya. Atau misalnya mereka rigid harus barang-barang harus rapi dan sebagainya, itu juga bagus gitu kan ya. Juga bisa mengikuti instruksi karena sudah harus ngikutin gitu kan urutannya gitu ya. Tapi ada juga sisi buruknya ya. Sisi buruknya itu kenapa? Kalau mereka tidak fleksibel ya. Jadi kalau itu menyebabkan mereka emosinya tuh jadi berlebihan banget, reaksi emosinya ya. Karena hidup ini kan penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya. Nggak selalu bisa kita kontrol situasinya, nggak selalu kita bisa buat acceptable untuk mereka, nggak selalu bisa kita protect mereka ya. Jadi kadang-kadang akhirnya kita harus mengajarkan sedikit fleksibilitas ke anak gitu ya, supaya paling nggak mereka tidak sampai reaksinya sampai berlebihan, jadi mereka kurang lebih bisa sedikit menerima perubahan ya. Karena kalau enggak, kita harus menghadapi luapan emosi yang luar biasa ya, tantrum lah ya, agresif lah ya, meltdown lah, depresi lah, stres dan lain-lainnya gitu kan ya. Nah biasanya itu menjadi masalah jika sudah mulai ekstrim nih. Maksudnya reaksinya tuh udah berlebihan sekali ya. Kalau anak masih kecil, it's okay, mereka tantrum, mereka marah pun masih oke ya. Tapi kalau anak sudah makin besar, saat mereka marah, udah makin sulit untuk kita handle dan kita contain gitu ya. Oke, now do we need to tackle it? Ya, kita perlu nggak sih untuk menghandle ini? Maksudnya kita perlu nggak sih untuk tackle this gitu ya, menyelesaikan ini atau misalnya mencari solusi atau mengubahnya gitu kan ya. Pertanyaannya tergantung apakah yang mereka rigidity mereka itu kritikal nggak sih, mengganggu sekali nggak sih, penting nggak sih gitu ya. Sebenarnya apa yang paling penting itu mengajarkan fleksibilitas ke anak ya, bahwa hal-hal itu bisa unpredictable, bisa nggak bisa kita prediksi terus gitu, nggak selalu bisa kita kontrol gitu ya. Terutama untuk yang rigidity thinking ya, rigidity in thinking gitu ya, itu ada kemungkinan bisa menjadi ekstrim dan berbahaya gitu. Karena jika mereka insist ngotot pada persepsinya mereka, perspektifnya mereka, maka kadang-kadang mereka bisa go ekstrim untuk make it happen, untuk membuat itu terjadi, untuk membuat ya terjadinya seperti itu gitu ya. Dan kalau mereka nggak bisa melihat atau menolak melihat dan menerima alasan yang lain gitu kan, perspektif yang lain, maka nanti mereka kalau gedenya susah kan untuk bertahan, survive gitu, bertahan di society, di dalam dunia sosial ya kan. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang pada umumnya bisa menerima mereka ya. Apalagi bersosialisasi itu akan menjadi sangat sulit ya. Bisa juga mengarah ke agresif dan atau depresi ya. Maka mereka juga bisa berasa kok nggak ada yang bisa mengerti aku sih, terus atau mereka frustasi banget gitu, kok lo orang nggak ngerti sih, kok lo orang ngelakuinnya kayak gini sih, nggak sesuai dengan yang gue pikirkan harusnya terjadi ya. Jadinya malah frustasi, agresif gitu kan. Atau sebaliknya bisa menjadi depresi. Nah hati-hati
Karena kalau di-handle secara tidak benar, maksudnya saat kita mencoba men-tackle ini caranya nggak benar gitu ya, malah bisa menyebabkan masalah-masalah lain, ya. Oke, difference with habit or liking. Apa sih bedanya rigidity ini dengan kebiasaan atau kesukaan? Ada kan orang yang suka beres-beres, ya kan, suka bersih-bersih, ya, supaya nggak berantakan, atau misalnya supaya tahu selalu tempatnya harus ada, semua itu harus ada tempatnya. Pergi ke pasar yang sama, rute yang sama, gitu kan. Saya juga begitu, gitu kan. Itu kalau mau ke mall tuh mall yang beberapa aja gitu, yang memang udah nyamannya kita ya. Sebenarnya itu nggak masalah, itu menjadi satu habit atau kesukaan atau preferensi kita karena kita merasa nyaman, karena kita udah tahu, udah familiar ya. As long as selama kita ini fleksibel, kalau situasinya berubah, ya kan? Misalnya kita lagi nggak sempet karena ada satu dan lain hal, tidak bisa beres-beres, barang harus diberantakin, taruh begitu aja, kita bisa terima tanpa kita harus tantrum dan meltdown atau depresi atau stres, nggak bisa tidur gitu kan. Then it's okay. Atau misalnya tiba-tiba pasarnya tutup, mallnya tutup atau apa, dan kita terpaksa harus ke suatu tempat yang tidak pernah kita pergi gitu kan. Atau kita pindah rumah sehingga barangnya tempatnya berubah lagi. It's okay, asalkan kita bisa fleksibel dan menerima saat memang ada perubahan. Ya, ada flexibility itu dan tidak menyebabkan kita emotional distress, luapan emosi yang berlebihan. Ya. Maka itu lebih ke kategori bukan rigidity. Jadi lebih ke kategori kebiasaan atau preferensinya kita. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang banyak banget orang ngomong OCD gitu. Anak saya kayaknya ada OCD deh gitu kan ya. Padahal nggak jelas kalau ditanya OCD itu apa, ya. Kita membahas tentang OCD. What is OCD? Oke. OCD itu ada obsessive compulsive disorder, ya. Jadi harus ada obsession, ada compulsive, ya. Nggak semua obsesi itu OCD. Misalnya kita obses terhadap mobil, yang kita ngomongin mobil, terus kita suka banget sama mobil, kita obsesi banget gitu. Tapi kalau kita selama kita tidak kompulsif, kita harus hanya ngomonginnya tentang mobil, atau kalau kita nggak bisa terima itu gitu, kita sampai harus bisa emosional, luapan emosi yang berlebihan, atau mesti pokoknya kalau nggak bisa nggak terima, then it's okay, itu hanya menjadi satu obsesi, bukan OCD. Oke? Jadi harus ada faktor compulsiveness-nya. Kompulsif gitu kan. Itu adalah harus dilakukan, harus directify, harus pokoknya harus di-solve lah, harus terjadi. Kalau enggak, gue nggak tahan. Saya nggak tahan, nggak bisa terima itu pokoknya. Sampai nggak bisa tidur, kepikiran terus. Pokoknya saya harus nyelesain itu. Gitu ya. Nah, contoh-contohnya banyak sebenarnya di Big Bang Theory, yang Sheldon, cerita-cerita si Sheldon yang dia nggak bisa tidur karena ngelihat itu apartemennya si Penny berantakan, sampai dia harus tengah malam dia harus ngeberesin semuanya. Itu udah menjadi satu OCD. Jadi ini bentuk yang lebih severe daripada rigidity. Ya. Why or root cause, ya. Ini tergantung, menurut saya root cause-nya itu adalah karena persepsi yang terbentuk, ya, persepsi yang terbentuk. Jadi banyak jenis persepsinya. Salah satu misalnya, saya ini idealis. Saya ini idealis. Idealismenya itu adalah misalnya saya ini semua itu harus organize gitu, teratur. Tempat itu harus di sini ya harus di sini. Semua itu ada tempat. Terus kalau beresin barang tuh harus lurus, nggak boleh mereng dikit gitu. Atau misalnya meja tuh harus bersih gitu, ya. Jadi ada idealisme tertentu bahwa barang tuh harusnya seperti begini. Yang terbentuk idealisme begitu ya harus begitu, gitu ya. Root cause yang lain adalah bisa juga karena fear, rasa takut. Ya. Takut apa? Misalnya kebanyakan dirt, germ, dust.
gitu ya. Takut kotor, takut virus, bakteri atau debu gitu kan ya. Jadi harus bersih, harus bersih-bersih. Jadi ada yang harus tangan nggak bisa ini up dikit, pokoknya harus cuci tangan terus gitu kan ya. Jadi kayak fobia gitu kan, lebih ke fobia. Jadi nggak bisa pegang-pegang railing atau pegang apa yang dia tahu banyak germs gitu. Nggak mau, kalau kayak Shisha tuh nggak mau salaman karena germs gitu kan ya. Jadi atau misalnya bersihin sesuatu tuh harus sampai berkali-kali gitu kan ya. Ada satu titik aja udah nggak bisa, harus dibersihin lagi gitu kan ya. Atau misalnya ada juga yang lihat kipas angin berdebu, itu udah nggak bisa karena merasa, duh kalau nggak dibersihin tuh kayaknya tuh debu bertebangan tuh kan tiup, jadi bertiup-tiupan, bertebang-tebangan gitu ya. Jadi menjadi satu rasa fear lah ya, takut kan. Atau fear of chaos gitu kan, dia nggak suka banget sesuatu yang chaotic gitu kan ya. Jadi semuanya itu harus rapih, nggak bisa lihat chaos. Kalau lihat chaos dia udah nggak bisa tidur, harus gua beresin, harus sampai selesai diberesin. Jadi kalau kebayang itu masih chaos, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi tidur pun udah susah gitu ya. Root cause yang ketiga menurut saya itu adalah perfection ya, perfeksionis ya, kesempurnaan gitu ya. Itu yang banyak sih sebenarnya dilakuin sama anak-anak autis ini gitu ya. Jadi mereka kayak hook, kayak terpaku pada satu rasa ya. Rasanya harus begini baru tepat. Jadi kamu kalau bisa lihat anak yang buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, itu kadang tutupnya harus atau apa lemari gitu kan harus tek gitu. Harus tepat tek gitu. Kalau enggak bisa. Pokoknya rasanya belum tepat, diulang lagi. Tek gitu. Atau tutup laci kah, atau buka sendal, atau pakai sendal. Itu rasanya harus sesuai dengan keinginan mereka, dengan rasanya mereka. Kalau enggak akan diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya. Oke. Ya pokoknya sampai rasa yang didapat tuh tepat gitu kan ya. Nah, atau misalnya hal-hal tuh harus dilakukan dengan cara tertentu. Misalnya kalau nggak boleh lihat yang mereng, misalnya ada lihat keset mereng udah nggak tahan, atau misalnya kalau saya lihat dasi mereng saya nggak tahan, pengen iniin gitu kan ya. Jadi itu tergantung kepada masing-masing punya persepsi terhadap apa yang dianggap harus perfect, harus sempurna gitu ya. Atau misalnya ada yang itu kalau iniin apa sih butter atau jam gitu kan ya, itu kan ada yang orang main congkel begini, ada yang nggak bisa tahan, pokoknya nggak bisa, harus rata semuanya gitu ya. Kalau misalnya mereka cuma nggak suka doang, tapi mereka nggak pokoknya harus diratain atau mereka sampai stres, it's okay, itu bukan OCD. Bukan sesuatu yang harus directify, harus di solve, harus di rectify itu apa ya? Rectify lah. Harus cari solusinya, harus dikembalikan gitu kan ya. Nah, itu nggak ada kompulsifnya, then it's okay. Ya kalau saya lihat dasi miring cuma berasa nggak enak, iya nggak nyaman aja, tapi saya nggak harus beresin orang kan gitu. Jadi tidak ada kompulsifnya, hanya punya satu obsesi bahwa si dasi itu ya harus tempatnya begini gitu. Oke. Nah, jadi secara general semuanya kunci utamanya itu adalah kalau hal-hal tersebut menyebabkan luapan emosi yang berlebihan, emotional distress, turmoil, disruptions gitu kan. Itu bisa saja dalam bentuk bisa saja itu rigidity ataupun OCD. Tapi kalau harus directify, itu kalau enggak dia akan menyebabkan sesuatu yang stres banget gitu ya, sesuatu yang ini banget, itu udah lebih mengarah kepada OCD. Kalau hanya stres gitu gini, tapi lebih ke arah rigidity ataupun OCD. Kalau harus pokoknya harus, kalau nggak bisa, ini nggak bisa tidur, itu udah mengarah ke OCD ya.
Oke, sekian saja tentang rigidity dan OCD-nya. Saya harap apa yang saya sharing hari ini berguna. Kalau misalnya dirasa video ini berguna, bisa di-share ke teman-teman yang lain dan di-like, atau bisa di komentar kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas berikutnya. Terima kasih.